sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa kembali di acara pemahaman Alkitab GKJ Sabdo Mulyo pada malam hari ini. Hadir di sini Ibu Ruri Arsianti. Selamat malam Ibu Ruri. Selamat malam. Yang akan menyampaikan renungan pada malam hari ini ada Bapak Stefanus Andi. Selamat malam Om Andi. Selamat malam. Yang akan mengiringi kita untuk memujikan pujian kepada Tuhan. Sebelum kita akan memulai acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini yang telah kami lalui. Terima kasih atas kesehatan, atas sukacita, dan setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur karena Engkau mengizinkan kami untuk kami dapat bersekutu bersama di dalam acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya Roh Kudus membimbing kami supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, berkati acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan pujikan lagu pujian dari Nyanyian Kidung Baru NKB nomor 83, Nun di Bukit Yang Jauh. Kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat. Kayu
Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Ruri menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih Mas Andi yang sudah menemani, membawakan puji-pujian yang begitu indah pada PA malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berjudul pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita, Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sungguh itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari semuanya, pada tahun 2010 terjadi bencana tanah longsor pada tambang emas dan tembaga di San Jose, Chili. Para pekerja tambang yang berjumlah 33 orang terkubur sedalam 700 meter di bawah permukaan tanah. Karena pintu keluar pekerja tambang tertutup tanah dan batu yang besar. Dan saat itu tim evakuasi mengalami kesulitan yang teramat sangat karena mereka harus mendatangkan alat-alat berat dari berbagai negara untuk mengevakuasi para pekerja tambang yang 33 orang tadi. Bapak Ibu yang terkasih, diceritakan bahwa para pekerja tambang tadi akhirnya dapat diselamatkan di hari yang ke-69. Kalau kita hitung-hitung 69 hari 2 bulan lebih
merupakan suatu mujizat ketika para pekerja ke-33-nya dapat diselamatkan hidup-hidup. Banyak orang bertanya, kok mereka bisa selamat? Kenapa mereka bisa bertahan? Bapak Ibu yang terkasih, ke-33 pekerja tambang tersebut adalah orang biasa. Mereka juga mempunyai keterbatasan. Mereka bersaksi, saat mereka terjebak, mereka juga mengalami ketakutan yang teramat sangat. Mereka mengalami kekhawatiran, kecemasan yang teramat sangat. Bahkan sering mereka juga berteriak, mereka menangis. Bahkan beberapa di antara mereka sudah mengalami halusinasi karena waktu yang sangat panjang ketika mereka terkubur. Tetapi ada satu pekerja tambang yang selalu mengingatkan dan menguatkan teman-temannya untuk mereka terus mempunyai pengharapan, untuk mereka terus mempunyai iman bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Ketika saya mendengarkan cerita ini, kemudian membaca tentang tanah longsor di San Jose ini, diceritakan bahwa peristiwa itu sangat mengerikan. Kita bisa membayangkan 69 hari mereka terkubur di dalam tanah, 700 meter di dalam tanah, hanya dengan bekal atau persediaan makanan dan minuman yang sangat terbatas. Dan mereka harus bertahan dengan makanan dan minuman yang terbatas tadi. Bapak Ibu yang terkasih, selain para pekerja yang terus berpengharapan, yang terus beriman, yang terus berdoa memohon keselamatan pada Tuhan, keluarga mereka juga mendukung dengan doa dan memelihara pengharapan yang besar kepada Tuhan untuk keselamatan keluarganya yang di dalam tanah. Diceritakan di situ, semua keluarga dari ke-33 pekerja tambang tadi sampai mendirikan kemah di lokasi pertambangan. Mereka mendirikan kemah di situ. Saya sempat melihat videonya, foto para pekerja tambang itu diletakkan, di depannya ditaruh lilin, kemudian mereka semuanya berdoa. Para keluarga dan pekerja tambang ini mayoritas beragama Katolik kuat. Mereka terus-menerus berdoa, menyalakan lilin pengharapan, memohon kepada Tuhan untuk keselamatan keluarganya. Bahkan wakil dari keluarga pada saat diwawancara, kenapa mereka terus bertahan sampai saat itu 69 hari para pekerja diselamatkan. Wakil keluarga tersebut berkata, kami akan meninggalkan lokasi tambang ini bersama dengan pekerja tambang yang terakhir diselamatkan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa pengharapan yang mereka pelihara. Luar biasa iman yang ada di dalam diri mereka. Ketika di dalam lokasi pertambangan, para pekerja juga terus berpengharapan. Kemudian keluarga yang di atas, di lokasi longsor tadi juga terus berpengharapan. Didukung dengan pemerintah Chili
yang juga terus mempunyai pengharapan bahwa mereka akan dapat menyelamatkan pekerja tambang. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kalau mereka tidak berpengharapan, pemerintah akan menghentikan pencarian korban. Diceritakan sekitar 14 hari mereka sudah hampir putus asa. Karena memang secara manusia pada saat hari yang ke-14 kemungkinan para pekerja hidup kecil. Tetapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Pemerintah tetap berpengharapan bahwa mereka dapat menyelamatkan para pekerja tambang. Mereka terus mendatangkan bantuan dari berbagai negara untuk bisa mengevakuasi korban. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita belajar satu faktor penting, yaitu tentang unsur pengharapan. Itulah the power of hope, kekuatan dari pengharapan. Pengharapan dapat membuat orang bertahan dalam kesulitan. Karena mempunyai pengharapan, banyak orang yang sakit, yang sudah divonis oleh dokter, tidak bisa bertahan hidup, tetap bisa hidup. Karena mereka mempunyai pengharapan. Banyak saudara-saudara kita yang ditinggal oleh belahan jiwanya, oleh keluarganya. Karena mereka meninggalkan, karena mereka sudah dipanggil lebih dulu oleh Tuhan. Tetapi mereka terus dapat berjalan, mereka terus dapat bertahan. Karena apa, Bapak Ibu? Karena mereka mempunyai pengharapan bahwa ke depannya, bahwa di perjalanan ke depan yang akan mereka lalui, tangan Tuhan pasti akan menolong mereka. Bapak Ibu yang terkasih, selama orang masih mempunyai pengharapan, ada kekuatan untuk bertahan. Mereka masih mau berjuang untuk menghadapi kesulitan hidup yang seperti apapun juga. Saat ini, di masa pandemi yang belum juga berakhir, bahkan saat ini terjadi gelombang ketiga. Mungkin sudah banyak orang mengalami putus asa karena kondisi yang tidak membaik. Dari segala segi kita semuanya mengalami kesulitan. Tapi mengapa kita semuanya sampai saat ini masih dapat survive? Karena kami percaya kita semuanya masih mempunyai pengharapan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kalau tadi Bapak Ibu semuanya sudah mendengarkan lagu duet yang dibawakan oleh Mas Andi dan Mbak Ayu dengan judul Kami Perlu Kau Tuhan, syairnya luar biasa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih, itulah harapan. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 yang tadi telah kita baca, tertulis, pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh. Kalau Bapak Ibu pirsa, sauh adalah jangkar. Seperti sauh atau jangkar yang berguna membuat kapal tidak terombang-ambingkan ombak, begitu juga pengharapan berguna membuat kita teguh di dalam Tuhan. Ketika kita mempunyai pengharapan, sikap dan cara hidup kita mengandalkan pada apa yang hendak Allah lakukan untuk hidup kita.
Penting sekali kita memelihara pengharapan. Bagaimanakah caranya kita memelihara pengharapan? Saat ini kita diingatkan bahwa kita harus selalu berpikir dan bertindak atas dasar bahwa pasti ada jalan keluar. Sesulit apapun persoalannya, jalan keluar pasti tersedia. Yang kedua, tekun dan berdaya juang tinggi. Yang ketiga, kita harus sanggup menghadapi segala tantangan kehidupan. Yang keempat, kita belajar, kita diingatkan bahwa kita harus berserah kepada kehendak Tuhan. Satu hal yang pasti Bapak Ibu, rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita pasti baik. Karena Allah yang memiliki hidup kita tahu apa yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari pengharapan adalah iman. Ibarat pelita, nyala api pada sumbu pelita adalah pengharapan. Pengharapan atau api pada pelita tidak akan menyala kalau tidak ada minyaknya. Iman adalah minyak yang membuat api pada pelita tetap menyala. Bapak Ibu yang terkasih, di depan saya ada pelita. Mungkin kalau kita sering menyebutnya teplok. Sebenarnya ini tadi sudah menyala, tapi karena dinyalain terus, sebenarnya minyaknya masih, tapi nggak tahu ini tadi kok tiba-tiba mati. Mungkin karena memang sumbunya sudah tidak bagus. Bapak Ibu yang terkasih, seperti pelita ini, seperti teplok ini, minyak yang di dalamnya ini adalah iman. Kemudian api yang menyala di sumbunya ini adalah pengharapan. Ketika kita memelihara pengharapan, ketika kita ingin pengharapan itu hidup di dalam diri kita, maka harus ada minyak, harus ada iman yang harus kita pelihara. Jadi, ketika kita mau berpengharapan, kita juga harus memelihara iman kita. Seperti pelita ini, ketika tidak ada minyaknya, maka apinya mati. Begitu pula dengan pengharapan. Ketika sudah tidak ada iman di dalam hidup kita, maka kita juga sudah tidak akan mempunyai pengharapan. Untuk menutup renungan kita pada saat ini, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang bernama Sally. Suatu ketika Sally mendengar percakapan bapak dan ibunya. Sally mempunyai seorang adik yang bernama Georgie. Diceritakan Georgie ini sedang mempunyai sakit yang sangat berat. Sally mendengarkan percakapan bapak dan ibunya. Bapak dan ibunya menyebutkan bahwa Georgie bisa sembuh hanya dengan jalan operasi. Tapi karena mereka tidak mempunyai uang, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian Sally mendengar ayahnya berbicara lirih. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan Georgie sekarang.
Setelah Sally mendengar percakapan bapak dan ibunya, Sally langsung lari ke kamar. Dia mengambil celengannya, kemudian celengan itu dipecahkan, dan Sally menghitung uang yang ada di celengan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, setelah Sally membawa uang tersebut, dia menyelinap keluar, berjalan keluar, menuju ke sebuah toko obat. Sampai di toko obat, Sally menunggu karena penjaga toko obat atau apotekernya sedang sibuk berbicara dengan seseorang. Saat itu Sally tidak sabar menunggu. Dia mencari perhatian. Kakinya digoyang-goyangkan. Kemudian kakinya, kalau bahasa Jawanya digedok-gedokkan gitu. Duk, duk, duk. Tapi penjaga toko tetap tidak melihat kepada Sally. Kemudian Sally mencari akal lagi. Gimana ya caranya biar mbak-mbak penjaga itu bisa melihatku? Kemudian dia mengambil koin dari uang yang dia bawa tadi, dilemparkannya, kemudian mengenai etalase. Penjaga toko tadi mendengar, kemudian melihat Sally. "Hai, apa yang kamu lakukan?" Kemudian Sally ngomong, "Aku mau membeli sesuatu." Kemudian penjaga toko tadi bertanya, "Apa yang kamu butuhkan?" Sally menjawab, "Aku mau membeli keajaiban." Penjaga toko tadi kaget. "Dek, di sini gak ada keajaiban. Kamu pulang." Tapi Sally tetap bertahan. "Aku tetap mau membeli keajaiban. Berapa harganya? Aku mempunyai uang." Sally menunjukkan uang yang dia bawa tadi, yang dia pecahkan dari celengannya tadi. Penjaga toko kemudian bilang, "Dek, di sini tidak ada yang menjual keajaiban." Pada saat itu, ada seseorang pria yang masuk ke dalam apotek tadi dan mendengar percakapan antara Sally dan penjaga toko tadi. Dia bertanya kepada Sally, "Dek, keajaiban seperti apakah yang kamu perlukan?" Sally pada saat itu, dia hampir menangis mengatakan, "Saya tidak tahu." Kemudian Sally bercerita, "Saya mendengar bapak dan ibu tadi bicara bahwa hanya keajaiban yang bisa menolong nyawa adik saya. Adik saya sakit keras. Kata bapak hanya keajaiban yang bisa menyelamatkannya." Kemudian bapak tadi bilang sama Sally, "Dek, berapa uang yang kamu punya?" Sally menunjukkan uang yang dia bawa tadi. $1.11. Mungkin kalau dikurskan bukan jumlah yang besar. Tapi Sally dengan bangganya menunjukkan uang tersebut. "Saya punya uang, Pak." Kemudian bapak itu tadi bilang, "Ini jumlah uang yang pas untuk membeli keajaiban. Sekarang antar saya untuk pulang, bertemu dengan adikmu, bertemu dengan bapak ibumu." Sally saking senengnya langsung menarik tangan bapak itu tadi untuk pulang ke rumah, bertemu dengan bapak ibu dan adiknya. Bapak ibu yang terkasih, pria
yang menolong Sally tadi adalah Dr. Carlton Armstrong, seorang ahli bedah terkenal. Akhirnya operasi dilakukan tanpa biaya. Bapak Ibu yang terkasih, kedua orang tua Sally sangat bahagia mendapat keajaiban tersebut. Operasi berjalan dengan sukses. Adik Sally sembuh. Ibunya berkata, seperti keajaiban, saya tidak dapat membayangkan berapa harganya. Sally mendengar itu dan tersenyum. Dia tahu secara pasti berapa harga keajaiban itu. $1.11 ditambah dengan keyakinan yang teguh. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini mari kita belajar pada Sally, anak kecil yang berusia 8 tahun, yang mempunyai iman dan pengharapan yang teguh. Karena iman dan pengharapan teguh yang ada pada diri Sally, maka adiknya sembuh. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita mau belajar bahwa di dalam hidup ini sesuatunya tidak pasti, tetapi kita harus terus mempunyai pengharapan kepada Tuhan bahwa di dalam perjalanan kita selanjutnya Tuhan pasti akan menolong kita. Di situasi yang seperti apapun, di kondisi yang seperti apapun, tangan Tuhan pasti akan menolong. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Sungguh saat ini kami mengucap syukur Bapa, ketika kami saat ini boleh diingatkan bahwa di dalam hidup kami harus terus memelihara pengharapan di dalam diri kami. Tuhan, meskipun saat ini kami mengalami kondisi yang sedang tidak baik, pandemi yang masih ada, dan bahkan saat ini Tuhan, di gelombang ketiga ini, kembali situasi seperti tidak menentu. Tapi saat ini Tuhan, Engkau mengingatkan pada kami, bahwa ada Engkau Tuhan, yang selalu menuntun dan menolong kami. Kami terus harus berpengharapan. Kami harus terus memelihara iman kami. Bapa, saat ini kami ingat, mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Mungkin ada yang positif, COVID, ataupun sakit yang lain. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menolong, Tuhan Yesus sendiri yang akan menyembuhkan. Biarlah kami terus berharap hanya kepadamu Tuhan. Tuhan, mungkin di antara kami ada juga yang sedang berduka. Karena kami, saudara-saudara kami, ditinggal oleh belahan jiwanya, oleh orang tuanya. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan membalut lukanya. Biarlah Engkau sendiri yang akan menghibur duka cita mereka. Dan biarlah pengharapan juga senantiasa ada di dalam diri mereka. Bahwa di dalam perjalanan hidupnya, Tuhan pasti akan memelihara dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat,
Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu. Saat ini kami benar-benar mau menaruh iman dan percaya kami, mau menaruh pengharapan kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Waktu kami serahkan kembali kepada Mbak Ayu. Terima kasih untuk Ibu Ruri, untuk firman-Nya malam hari ini yang luar biasa, yang menguatkan kita, yang kembali mengingatkan kita bahwa kita memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kita akan pujikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 407, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Kau Gembala kami. Kami mohon beri berkat. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Ruri, juga untuk Bapak Stefanus Andi untuk pelayanannya pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sudah selesai acara pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini. Tetap semangat, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat malam.